warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siwit. Selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar juga Bu Siwit? Saya mengganggu aktivitasnya tidak hari ini, nggih? Tidak Bu, tenang saja. Baik, saya ada sedikit permasalahan ini Bu yang akan saya ungkapkan pada Bu Siwit. Kira-kira tidak mengganggu waktunya ya? Tidak Bu, tenang saja, tidak apa-apa. Berarti kita bersama-sama nanti berbicara ya, membicarakan permasalahan panjenengan nggih. Ya, saya itu ada masalah ketika di pembelajaran saya, Bu. Itu ada anak atau sebagian anak itu kan saya tuh problemnya tuh ngajarnya di jam terakhir. Nah, itu di kelas 9 itu ketika pelajaran saya itu ada anak itu yang suka cari perhatian gitu. Ketika pembelajaran itu anak tersebut itu memang ketika ditanya bisa menjawab, tapi masalahnya anak tersebut itu kurang fokus. Jadi dia sering menjahili teman-temannya. Sehingga dalam pembelajaran pun temannya juga menjadi terganggu akhirnya, tidak bisa fokus untuk mengikuti pelajaran. Itu kira-kira saya harus bagaimana ya Bu untuk menghadapi siswa tersebut ketika sudah saya tegur tapi kembali seperti itu lagi. Terima kasih. Ya, kalau saya tidak salah ya Bu, ini persepsi saya pribadi. Nanti kalau memang kurang benar, tolong diluruskan. Bu Lili mau mengatakan permasalahan Bu Lili itu kepada anak-anak yang mencari perhatian dengan mengganggu temannya yang lainnya. Itu adalah suatu permasalahan di pembelajaran panjenengan, apalagi jam terakhir ya Bu. Apakah benar seperti itu? Ya betul Bu. Halo. Bu Siwit dengar? Dengar. Saya ulangi lagi ya Bu, Ya. untuk mempersamakan persepsi lah, Ya. agar tidak ada miss. Saya takutnya nanti ada miss gitu ya Bu ya. Yang menjadi permasalahan Bu Lili saat ini adalah menangani anak-anak yang memiliki tingkat kejahilan tinggi, sehingga mengakibatkan dirinya dan teman-teman yang lain kurang berkonsentrasi. Ya, Apalagi betul. di jam terakhir ya Bu ya. Ya, Benar betul. ya seperti itu. Iya. Saya juga merasakan ya Bu ya. Terus selama ini apa yang Ibu rasakan? Selama ini yang saya rasakan itu pembelajaran saya tidak bisa 100% Bu. Jadi ibaratnya itu saya malah sering atau cenderung mengkondisikan anak-anak untuk tertib dulu seperti itu. Jadi ketika pembelajaran tidak bisa fokus 100% anak-anaknya. Berarti Ibu tidak merasakan pembelajaran yang 100% ya. Mencapai 100% jarang ya. Oke. Pasti ada perasaan sedih atau ya sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu? Kalau terbiasanya tidak, Bu, tapi ketika anak tersebut itu sebenarnya itu ya itu ingin membuat apa ya? Suatu biar diperhatikan mungkin juga sehingga membuat jahil pada teman-temannya. Kira-kira menurut Bu Lili sendiri ya ini ya, persepsi Bu Lili sendiri. Kira-kira anak yang jahil itu kurang mendapatkan apa sih dari panjenengan maupun dari keluarga? Ya, kalau mungkin dari saya ya, Bu, sebagai seorang pendidik itu kan saya sering berkeliling, tidak hanya di depan yang anak-anak yang suka ngobrol itu saya dekati. Kalau saya lihat sih mungkin anak-anak tersebut kurang mendapatkan perhatian ketika di rumah. Sehingga mereka menunjukkan
apa ya, untuk diperhatikan lebih ketika di sekolah. Karena saya juga menanyakan kepada temannya yang lain, itu katanya itu kalau di rumah dia itu jadi anak yang baik sekali, nurut, juga bahasanya juga bosok pada orang tuanya. Tapi problem saya ini ketika di sekolah itu bisa berbanding terbalik gitu loh. Itu yang saya apa ya, yang membuat problem dalam pembelajaran saya itu seperti itu. Ya, Ada faktor apa juga gitu. pada dasarnya anak tersebut manis ya Bu, kalau di Iya, rumah kalau di rumah jadi anak baik, nurut, jadi seperti baik, itu. nurut, tapi kalau di sekolah anak tersebut cenderung yang aktif, yang mencari perhatian, karena yang saya tangkap dari pernyataan Ibu kurang mendapatkan perhatian. Apakah menurut Ibu pribadi nih ya, sudah memberikan perhatian yang penuh ketika melakukan pembelajaran? Kalau menurut saya sih saya sudah melakukannya, Bu, karena ketika anak tersebut cari perhatian gitu, saya dekati, ada apa gitu. Senyum-senyum, tapi nanti ketika saya kan nggak hanya apa ya, mengatasi anak satu itu saja, pasti kan kita merata ke seluruh siswa-siswa yang lain. Itu nanti seperti itu lagi gitu. Ya apa mungkin memang karakternya seperti itu atau bagaimana ya? Berarti Ibu sudah menggali ya, menggali terus mendekati, melakukan bagaimana agar tingkat kecaperannya menurun. Iya. Apakah hal itu sudah maksimal dilakukan oleh Bu Lili? Dari angka 1 sampai 10, apakah uh, apakah tindakan Ibu untuk memperhatikan itu sudah mencapai angka maksimal 1 sampai 10? Jujur saya baru sampai angka 7 mungkin, Bu. Baru angka 7. Ya. Adakah langkah-langkah yang lain mungkin selain memberikan perhatian untuk memenuhi agar agar apa yang panjenengan lakukan itu dapat tertutupi dengan langkah-langkah baru? Kalau mungkin saya ya, untuk penanganannya itu atau mungkin ini benar atau salah, mungkin jenengan nanti atau sebagai, BK juga bisa memberikan masukan pada saya itu, saya seringnya itu mengganti tempat duduknya, Bu. Karena dia kan duduknya di belakang. Nah, jadi saya ganti di duduk paling depan, biar dekat dengan saya, karena dia kan sering caper kan. Caper, Iya, jahil gitu. Jadi saya dekatkan dengan saya. Jadi ketika anaknya caper ya lihat Bu Lili ini paling depan kan kamu dekat dengan Bu Lili seperti itu. Itu menurut Bu Siwit bagaimana gitu? bagus sih ya Bu ya, sudah memberikan perhatian, sudah memperhatikan struktur duduknya, bagaimana anak itu bisa dekat dengan ibu. Itu saya apresiasi sangat Bu. Adakah langkah-langkah lain yang mungkin belum Ibu laksanakan? Apa Dan ya? menurut Ibu itu akan uh, mempunyai kemungkinan keberhasilan. Apa ya Bu? Ya mungkin lebih melakukan pendekatan personal aja mungkin ya. Jadi ketika setelah pembelajaran, karena kan kalau pembelajaran klasikal itu kita harus merata dan adil kepada seluruh peserta didik. Jadi Iya. setelah pembelajaran, anak itu kita dekati atau kita panggil secara personal, kita berbicara empat mata untuk kendala-kendala apa saja yang dihadapi anak tersebut. Mungkin seperti itu mungkin yang akan saya lakukan. Wow, luar biasa Ibu Lili. Bu Lili sudah ada keinginan secara pribadi untuk melakukan pendekatan secara personal dan itu saya apresiasi sangat karena untuk melakukan pendekatan mungkin tidak mudah. Nah, apabila dalam melaksanakan pendekatan Anda mengalami miskomunikasi atau kegagalan dalam pendekatan, adakah langkah lain Ibu?
Apa ya, Bu? Ketika anak itu sudah saya panggil, pendekatannya, hmm, mungkin dengan teman dekatnya mungkin. Saya mencari info atau menggali info dari teman dekatnya, ada masalah apa di rumahnya atau bagaimana, seperti itu mungkin yang saya lakukan. Jadi ada pihak ketiga, Bu. Iya, eee, pihak ketiga itu, menurut Bu Lili memang perlu ya, Bu, ya? Karena Ketika ketika kita empat mata tidak menemukan solusi, misalnya kan tadi kan ya, seperti ya, oke, berarti sudah ada, angan-angan ya, option lain apabila, ya karena ini gagal, saya masih punya langkah yang lainnya. selanjutnya. Oke, kira-kira, kapan ini akan dilaksanakan, Ibu? Secepatnya, Bu. Karena saya tuh banyak kelas itu yang selalu jam terakhir. Kebetulan seperti itu. Ada nggak Sehingga keinginan untuk mengubah jam pembelajaran mungkin ya? Mungkin ini karena jam terakhir, jam-jam itu adalah jam-jam krusial, anak merasa sudah capek dalam pemikiran, dalam fisik dia sudah capek, dia mengalihkan rasa capek itu ke hal-hal yang mungkin iya, itu mungkin saja. menurut dia itu mengasihkan, tapi menurut kami ya kita ya Bu ya sebagai Betul. guru itu hal yang menyebalkan. Iya, Bu Ada Siwi. nggak keinginan seperti itu Bu? Eh, pada dasarnya tuh jam terakhir ketika saya tuh praktek, Bu, sebenarnya anak itu sangat luar biasa antusiasnya, bahkan sudah bel pulang itu nggak apa-apa, Bu, dilanjut dilanjut. Yaitu ya hanya ketika di pembelajaran di kelas, Bu. Tapi ketika pembelajaran di luar kelas, anak-anak tidak bermasalah dengan waktu sebenarnya. Ya mungkin menemukan titik jenuh juga atau mungkin karena memang sudah jam terakhir ingin segera pulang mungkin juga. Sudah Iya. lapar atau bagaimana? Banyak faktor ya Bu ya, dan Bu Lili Iya, juga sudah memahami faktor-faktor tersebut iya, dengan iya. juga sudah mencari jalan keluarnya, kemungkinan-kemungkinan yang akan Bu Lili lakukan untuk memperbaiki keadaan agar Mhm. kelas menjadi kondusif kembali. Nah, kita kembali lagi nih, kapan akan dilaksanakan dan apa dulu ini langkah yang pertama yang akan Bu Lili lakukan? Karena kan banyak sih langkah-langkahnya tadi. Ya, langkah pertama yang akan saya lakukan tadi, eee, berusaha atau melaksanakan langkah pertama saya, yaitu ya tadi ketika pembelajaran saya, anak itu kita kondisikan saja langsung duduknya di depan saja, Bu. Jadi ketika Oke. pembelajaran tidak apa ya, dia tidak punya kesempatan, sedikit sekali kesempatannya untuk jahil kepada temannya, karena sudah dekat dengan gurunya, dalam pembelajarannya juga mungkin anak tersebut kan juga mungkin ada rasa, pekewo sehingga untuk fokus itu lebih banyak ketika anak duduk di depan, seperti itu. Untuk teman duduknya apakah perlu ada pergantian atau memang sama? Teman duduknya itu kebetulan di sekolahan saya itu mejanya satu, Bu, satu meja satu anak. Oh gitu, oke Iya, oke. Berarti dalam pembelajaran panjenengan nanti anak itu ditaruh di depan yang menurut Ibu iya, mempunyai ide ya, iya, mempunyai kecenderungan nanti, membuat suasana itu menjadi kurang, fokus. menyenangkan atau fokus, oke. Iya. Terus yang kedua. Ya, melakukan pendekatan tadi, Bu, setelah jam pembelajaran. Melakukan pendekatan personal pada anak tersebut, ada masalah apa, dan sebagainya. Seperti itu. Membuat pembelajaran lebih menarik mungkin Ibu sudah lakukan apa belum ya, Bu? Sepemahaman saya dan eh, kegiatan saya itu, saya sudah melakukannya, Bu. Mulai dari pembukaan dengan persepsi. Nah, kita buka dengan mungkin tepuk,
Untuk kegiatannya ada ice breaking juga. Tapi memang untuk stop saya belum melaksanakan di kelas. Belum karena berdiferensiasi sudah saya laksanakan, tapi mungkin hanya sangat sederhana sekali karena pembelajaran saya itu seni budaya. Untuk stopnya saya belum laksanakan. Untuk Bertahap. metode pembelajarannya? Metode pembelajarannya saya tuh project tuh biasanya. PJBL. Menggunakan project based learning ya. Oke. Dengan memanfaatkan fasilitas tentunya ya, Bu. Nah, ya, yang ada di sekitar saya. Oke. Kembali lagi ya, Bu. Tadi sudah Ibu ada langkah selanjutnya yaitu memberikan apa tadi, Bu? Pendekatan kepada anak dengan tempat duduknya di depan. Berarti pendekatan ya, Bu ya. Bagus. Atau mengubah itu loh Bu. Ya, mengubah tempat duduknya dari yang posisi awal menjadi lebih dekat dengan guru. Tadi Bu Lili mengatakan setelah Bu Lili mengubah tempat duduk atau struktur duduknya dari yang belakang, mungkin ke depan, atau di bagian-bagian yang menurut Bu Lili itu meminimalisir tingkah laku mereka yang cenderung mempersulit Bu Lili untuk mencapai fokus anak didik. Itu ada melakukan bimbingan setelah pembelajaran. Apakah benar seperti itu, Bu? Ya, betul Bu. Betul sekali. Bisa diceritakan bagaimana itu nanti? Ya, karena kan belum saya laksanakan ya. Jadi kita nanti akan melihat responnya. Jadi ketika anak itu sudah di depan, biasanya tuh manut Bu, terkondisikan suasana. Nah, tapi ini semoga saja untuk kedepannya bisa seperti itu terus. Seperti kasusnya Dava itu kan sudah tidak ngantuk lagi ketika di kelas saya. Biasanya kan ngantuk, setelah saya restitusi dulu itu sudah baik anaknya. Baik ya. Ini gantikan Andre itu yang suka ngomong terus caper terus. Pada dasarnya anaknya pintar. Andre itu ketika diberi pertanyaan dia jawab. Dia bisa nyambung, tapi ya itu jahilnya yang memang sikapnya itu kepada teman-temannya untuk apa ya, ngompori ibaratnya. Ngompori dan anak yang lain tuh terpancing seperti itu. Nah, tapi Andre itu ketika di rumah teman-temannya itu cerita itu anaknya yang nice banget. Di rumah itu dia anak yang baik, nurut, bahkan di rumah itu juga unggah-ungguhnya pada orang tua itu boso gitu ibaratnya. Nah, yang saya herankan ketika di sekolah kok seperti itu. Apa itu ya karena lingkungannya seperti itu, temannya dari TK sampai kelas 9 tuh masih dalam lingkup yang sama, apa mungkin ya ada faktor lain itu yang menjadi kenapa anak ini tuh hiperaktif seperti itu. Pada dasarnya dia anak yang pintar, Andre itu. Tanpa Ibu sadari, Ibu tadi sudah menemukan solusi-solusi yang menurut saya bagus, Bu. Saya mungkin secara pribadi tidak terpikir untuk arah ke sana, tapi Bu Lili sudah mempunyai inisiatif-inisiatif untuk menekan atau mengarahkan anak tersebut menuju dirinya yang optimal dengan langkah-langkah tersebut. Itu sudah luar biasa. Ya, semoga Bu Lili dapat melaksanakan langkah-langkah yang sudah direncanakan ya, Bu. Dan mungkin kalau gimana, Bu? Ya. Dan mungkin kalau memang butuh bantuan, kolaborasi, saya secara pribadi siap, Bu, untuk bekerja sama dengan Bu Lili menangani permasalahan yang Bu Lili hadapi. Baik, Bu Siwi, terima kasih atas waktunya dan kita mungkin bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu untuk membicarakan tentang masalah atau yang ada di ruang lingkup sekolah kita. Oh iya, siap Bu. Besok kan ketemu Bu. Kita ngobrol-ngobrol bareng.